Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wulan Dwi Destela dari program studi desain komunikasi visual. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi tentang pengantar kewirausahaan. Kali ini saya akan membahas lebih jauh tentang strategi kewirausahaan. Hal yang pertama kita lihat adalah soal pengelolaan usaha mulai dari perencanaan. Satu hal yang tertulis berisikan misi usaha, usulan operasional termasuk rincian strategi dan peluang-peluang yang mungkin diraih market yang mungkin bisa dijadikan satu daerah kekuasaan. Ini merupakan bagian-bagian yang harus masuk dalam olahan rencana usaha ketika ingin membuat satu usaha atau wilayah terkait dengan bidang usaha tertentu yang ingin dilakukan atau dilaksanakan. Fungsi dari perencanaan itu untuk pada akhirnya dijadikan sebagai pedoman mencapai keberhasilan manajemen atau keberhasilan sebagai pengambil kebijakan untuk usaha yang biasa berupa ringkasan eksekutif berupa maksud usaha usulan finansial. Jadi di dalamnya ada maksud usaha yang dibangun, rencana itu, yang kedua usulan finansial yang digunakan dalam proses pelaksanaan usaha yang dibuat. Kemudian permintaan dana kepada sumber-sumber pendanaan kecuali memang bisa menjadi sumber dana sendiri, dan yang terakhir yang harus ada dalam perencanaan itu adalah untuk mendapat cara atau strategi menggunakan dana dan cara pembayaran kembalian dari pinjaman kalau memang modal usaha yang digunakan berasal dari pinjaman. Bisa pinjaman dari bank atau lembaga tertentu, dari keluarga, dari teman. Namun harus dipikirkan bagaimana cara penggunaannya dan bagaimana sistem dan pola pembayarannya. Jadi jangan hanya bisa meminjam, sudah harus dari awal sudah didesain sedemikian rupa proses strateginya berdasarkan lamanya, sehingga pinjaman itu akhirnya bisa dilunasi kembali. Itu barangkali menjadi bagian awal sebelum menentukan strategi yang lain dalam kaitannya dengan pengelolaan usaha dan perencanaan usaha. Menentukan setiap titik atau menjadi sentral dari harapan keinginan sesuai apa yang ada di pikiran. Jadi harus lebih banyak yang berbicara, berdiskusi dengan para wirausahawan yang lebih sukses, lebih duluan sukses daripada membaca biografi mereka, dan atau menelusuri kemungkinan proses mendapatkan pinjaman dana dari sumber-sumber yang dipertanggungjawabkan. Jadi memang lebih banyak berkreativitas menjadi lebih muncul, lebih banyak komunikasi, lebih baik bertanya, lebih baik mencari, mendengar dan menyimpulkan sesuatu untuk kemudian didesain dalam bentuk rencana atau pengelolaan rencana usaha. Rencana pengelolaan usaha yang sudah ada desain itu sebenarnya bisa dijadikan sebagai alat untuk mengajukan kebutuhan permodalan yang bersumber dari luar atau dalam konsep cara membuat proposal berupa manajemen usaha, pemasaran produksi atau operasional, dan terakhir keuangan perusahaan. Jadi ini memang bisa dijadikan sebagai dasar dalam penyusunan proposal, karena bagaimanapun ketika usaha membutuhkan modal harus jelas sumbernya, dan sumber pemodalan itu akan bisa dituangkan dalam bentuk proposal. Maka perlu perencanaan dari pengelolaan usaha yang akan didesain sekecil apapun itu bentuknya. Tapi yang namanya birokrasi dari konteks peminjaman dana, sumber pendanaan sebenarnya bisa dicari bahkan datang sendiri kalau memang perhitungannya jelas dan memang tujuan jelas, dan secara bisnis itu memang menguntungkan, dan secara market itu memang sangat potensial. Pengelolaan keuangan pada prinsipnya adalah bagaimana cara bisa mengusahakan sumber-sumber dana yang memungkinkan pada akhirnya bisa memanfaatkan dan menggunakan dana-dana yang didapatkan, dan bagaimana pula kita bisa mengendalikan pada akhirnya bisa mengembalikan dari sumber dana yang diperoleh. Jadi mulai dari awal sampai akhir, sampai nilai bisnis dan keuntungannya terlihat, itu namanya adalah pengelolaan keuangan. Jadi barangkali untuk
wirausahawan kadang-kadang harus memahami persoalan ini. Cuman keuangan mau tidak mau harus ada struktur yang jelas, konteks yang jelas, bagaimana pola manajemennya, harus ada desain dan manfaat terkait dengan keuangan ini. Ada 3 aspek yang paling tidak yang harus diyakini yaitu dalam konsep manajemen keuangan, dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama adalah sumber dana dan atau keuntungan lembaga atau keuangan yang dijadikan sebagai modal utama dalam operasional usaha yang akan kita buat. Yang pertama disebut sebagai dana internal. Dana internal biasanya yaitu dana dari lembaga, perusahaan atau dari sebagai pemilik usaha. Yang kedua dana cadangan atau laba yang barangkali itu sifatnya ditahan, jadi jangan mentang-mentang memiliki laba sudah digunakan, namanya juga cadang, berarti untuk kondisi-kondisi yang tertentu itu bisa dimanfaatkan sehingga kolaps termasuk dana-dana laba. Yang kedua yaitu dana dari pemilik atau penyertaan, kemudian dana dari pinjaman, debitor atau dana bantuan program pemerintah pusat dan daerah yang bisa dimanfaatkan karena sekarang banyak sekali sumber-sumber dana dari pemerintah, dari teman ataupun keluarga. Juga bisa disebut sebagai dana eksternal yang kira-kira mereka ingin menanamkan modalnya, tapi harus ada kejelasan dan kepastian pembagian keuntungan. Berarti ada keuntungan yang harus mereka terima, jangan hanya sekedar memanfaatkan mereka saja. Penanaman modal sistem kerjasama dalam konsep modal usaha bersama yang terakhir kita menyebutnya dengan dana ventura atau dari perusahaan yang ingin menginvestasikan dananya pada perusahaan-perusahaan kecil yang berkali dianggap potensial. Mungkin begitu maksud kita. Melanjutkan perbincangan soal 3 aspek dalam pengelolaan keuangan. Yang pertama sumber dana atau keuangan dari perusahaan, organisasi ataupun perseorangan. Ketika memang usaha yang ingin dibangun itu adalah usaha sendiri, itu dilihat dari aspek yang kedua, apa dalam mengelola keuangan harus menjadi perhatiannya itu terkait dengan perencanaan dan penggunaan dana. Kalau tadi sumber dananya, sekarang perencanaan dan penggunaan dananya. Sejak awal, biaya awal permulaan yang harus ada di dalam konsep ini adalah suatu rancangan keuangan, mulai dari pembukaan raja harian, rancangan raja dapat atau rugi atau laba, juga dirancangkan aliran khas atau ke-10. Yang kedua analisis. Yang ketiga gaji karyawan, kalau memang membutuhkan tenaga profesional untuk membantu pekerjaan, nanti ada termasuk peralatan kantor. Juga ministry adalah biasanya bangunan, biasanya asuransi. Sementara itu tidak termasuk dalam kategori perhitungan, jadi harus dirancang sedemikian rupa. Namanya juga perencanaan kalkulasi akan menggunakan dana yang akan dimanfaatkan selama proses pelaksanaannya. Jadi yang akan dilaksanakan yang ketiga adalah pengawasan dan pengendalian dari dana itu perlu atau penting dilakukan sejak awal kegiatan usaha dimulai. 3 hal dan kunci semuanya ada tipe soalan pengawasan dari pengendalian dana. Semakin detail, semakin terkontrol dan terkendali atas dana-dana yang dipakai selama proses operasional, apalagi di awal-awal penggunaan. Karena tidak paham akan lebih cuman keuangan, tidak mengerti soal raba, soal neraca harian, dan tidak mau Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika ada kesalahan saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.